Tuhan ada bersamamu, Tuhan bekerja, setia menyertaimu. Hari ini kau sepertinya tidak melihat masa depanmu, tapi percayalah, kedekatanmu, kebersamaanmu dengan Tuhan Yesus bisa merubah sejarah baru. Saudara-saudaraku, saya mengajak untuk belajar yang melalui kitab Yusuf ini. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 5. Ya, melalui pembacaan ini saya belajar bagaimana dengan ajaibnya, dengan misteriusnya, ya, Allah bekerja melalui kehidupan Yusuf. Kita memahami dari kacamata Tuhan bagaimana yang sedemikian pahit dan sakitnya Yusuf, ternyata Tuhan bekerja dalam hidupnya, dan akhirnya memahami bagaimana Allah mengangkat, memelihara, memberkati dengan biasa pada anak-anaknya. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Stop dulu, lihat ini baik-baik. Kita sudah berapa tahun corona? 3 tahun. 3 tahun ya. Ayat ini berkata, ya kan, karena telah 2 tahun, karena sudah 3 tahun kita ini, saudara-saudaraku, mengalami masa corona. Ada teman-teman dekat kita, ada teman jauh, ada saudara dekat, saudara jauh yang sudah duluan pergi. Saudara, dikatakan di sini yang dialami oleh Yusuf, dibilang dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau tidak menuai. Masih 5 tahun. Nah, stop, jangan disamakan dengan ini ya. Ya, orang bilang corona ini saya nggak menyamakan. Dia bilang, oh bagus, corona berevolusi, semakin kesini macam-macam. Tapi katanya kekuatannya lebih mengecil, ya katanya begitu. Itu pandangan dunia. Hari ini Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, saya mau mengajak melihat apa yang dikatakan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja, betapa misteriusnya Tuhan bekerja, tetap Dia mengasihi kita. Kita lanjutkan di dalam ayat 7 dikatakan demikian, 2, 3. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Nah, kita baca lagi ayat selanjutnya. Ya, 2, 3. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Saudara bisa mulai melihat perbedaannya yang dikatakan anak-anak Tuhan dengan yang dikatakan pada umumnya. Boleh jadi sebuah fakta, kenyataan, sejarah mencatat di Mesir pada waktu itu terjadi bencana kelaparan 7 tahun. Benar. Ya, sejarah mencatat itu. Ya, sejarah mencatat itu. Tapi hari ini saudara lihat kesimpulannya di ayat 20. Ini kesimpulannya. Cara pandang seorang anak Tuhan yang mengalami, yang hidup bersama Tuhan. Kita baca bersama-sama. Luar biasa saudara. Saya diberkati sekali dengan ayat 20 ini. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Garis bawahi. Garis bawahi ini ya. Saudara-saudara, Yusuf itu punya 12 saudara kan. Tapi saudara perhatikan. Memang Yusuf berkata kepada saudaranya, memang kamu saudara-saudaraku mereka-rekakan yang jahat. Kau berpikir sedemikian rupa. Kau punya pandangan yang negatif tentang apa yang sudah terjadi baik terhadap dunia ini maupun diriku, katakan begitu. Terhadap aku, terhadap Yusuf. Saudara perhatikan, kita sering mendengar seperti saudara-saudari Yusuf ini. Waduh, ya, gara-gara kamu nih, saya
terburuk. 2 tahun, ini pasti ada perbuatanmu yang jahat nih. Ya, yang menyebabkan tidak diberkati, yang menyebabkan kesakitan dan lain sebagainya. Saudara perhatikan, dari zaman dulu ternyata pikiran seperti itu tidak ada. Ya, tidak ada, tetapi kita lanjutkan. 2, 3. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidupmu. Amin. Lihatlah baik-baik Bapak Ibu Saudara. Manusia, seseorang, siapapun, ya itu sudah alami ternyata sejak dahulu punya pikiran yang negatif, yang jahat, ya, tentang manusia dengan apa yang terjadi. Tetapi Tuhan kepada anak-anaknya berkata demikian. Tetapi Allah telah merencanakan masa depan yang baik buat anak-anaknya. Amin. Lihatlah. Betapapun hebohnya dunia ini dengan kekejaman corona, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah merencanakan kebaikan buat kita. Haleluya. Ketika Yesus mati di kayu salib, sudah dibuktikan, sudah dinyatakan kepada kita. Dia sudah menang, ya. Allah merekakan kebaikan buat kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kita melihat melalui pengalaman daripada Yusuf ini, kita melihat Tuhan itu baik. Hidup mengandalkan kasih karunia pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak mengalami kesakitan, bukan berarti kita tidak mengalami kekecewaan, bukan berarti Bapak Ibu Saudara kita tidak mengalami kekurangan, bukan berarti kita tidak mengalami kematian. Di dunia ini masih ada kematian. Di dunia ini masih ada penderitaan. Di dunia ini masih ada kekurangan. Betul? Apapun yang kita punya saat ini, kalau kita tidak pernah bisa merasa syukur, masih kurang dan kurang dan kurang. Ketika kita seperti Yusuf memiliki cara pandang yang benar, yaitu, saudaraku, Allah merancang segala sesuatu, meskipun di situ ada hal yang tidak baik. Melalui ketidakbaikan Tuhan bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Dengarkan ini baik-baik, saudara. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami yang tidak baik. Dagingmu tersakiti, perasaanmu terhimpit, air mata sini tidak meleleh, di rumahmu sepertinya nggak ada lagi. Tapi belajarlah melalui Yusuf ini, melihat kebaikan dan cara Tuhan Allah yang bekerja. Amin. Saudaraku, bayangkan, yang menyiksa Yusuf itu bukan orang lain, saudara-saudara sendiri. Tidak cukup benci, dimasukkan ke dalam sumur hidup-hidup. Tidak cukup sampai di situ, tidak puas, saudaraku. Ketika orang Mesir datang, diambil kembali, dijual kepada orang Mesir. Dan banyak lagi penderitaan-penderitaan, saudara. Dan pada akhirnya di ayat 20 itu dia simpulkan, ini semua bukan, maksud saya, jangan berpikir, loh, Tuhan yang berbuat jahat. Bukan, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini manusialah yang berbuat jahat kepada Yusuf. Tuhan yang berbuat baik kepada Yusuf. Dari kejahatan manusia yang dilakukan kepada Yusuf itulah Tuhan membawa Yusuf, membuat menjadi hal itu baik kepada Yusuf. Amen. Jangan kita berpikir ini Tuhan yang berbuat jahat, mengirimkan corona kepadamu. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Ini harus kita mengerti. Badai dan topan bukan Tuhan. Kelaparan masa 7 tahun, 5 tahun bukan Tuhan. Tuhan mempersiapkan mengatasi masa kelaparan melalui Yusuf. Yusuf diberi hikmat untuk bercocok tanam dan menyimpan banyak hasil pertanian itu, sehingga masyarakat Mesir dan keluarganya tertolong. Itu yang Tuhan lakukan.
Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kita perlu pahami baik-baik. Karena Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Ini yang pertama yang perlu kita pahami. Yang kebanyakan kita tidak mengerti, ya, di situasi yang buruk itu Tuhan sedang bekerja. Kita baca ayatnya ini ya. Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita. Kita baca firman-Nya versi mudah dibaca. Demikian, 2, 3. Mata Tuhan melihat ke sekeliling dunia, mencari orang-orang yang setia kepadanya. Dan Dia dapat membuat mereka kuat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat ini saya menemukan dua hal. Yang pertama, di dalam Kristus, Anda adalah orang yang setia kepada Allah. Amin. Karena ayat ini berkata seperti ini. Mata Tuhan melihat keliling dunia, mencari orang yang setia kepadanya. Jangan berpikir negatif. Ketika kita membaca ayat ini, dan kalau kita tujukan kepada saya, kepada diri sendiri, kita kemudian introspeksi. Waduh, saya ini orang yang apa enggak kan? Tapi saudara, tahukah berita baiknya adalah di dalam Kristus Anda adalah orang yang setia kepada Allah, sama seperti Kristus adalah orang yang setia. Amin. Tahukah saudara, ketika saudara percaya kepada Kristus, Alkitab mengatakan, maka Kristus tinggal di dalam dirimu. Saudara tinggal di dalam Kristus. Itu berarti membuat diri kita menjadi ciptaan baru. Yang tadinya jauh menjadi dekat. Yang tadinya kita menjadi orang yang tidak layak, diubahkan menjadi orang yang layak, yang setia seperti Kristus adanya. Amin. Kalau kemarin saudara berpikir, Pak, agama mengajarkan kepada saya, apakah saya harus masih melakukan pengakuan ini, perilaku saya? Saudara, ini bukan urusan pengakuan atau perilaku. Ini urusannya Tuhan telah membuat diri kita layak karena perbuatannya. Sama halnya Yusuf. Saudara, jauh sebelum Yusuf bercocok tanam, ya, jauh sebelum Allah memberkati apa yang dia tabur, Tuhan bilang, aku mereka-rekakan yang baik untuk kamu. Bukan hasil perbuatan Yusuf. Kelayakan itu sudah turun dari surga. Berkati Yusuf dan keluarganya untuk memelihara umat kepunyaannya. Karena Tuhan memang Allah yang setia, yang mau membuktikan, menunjukkan pemeliharaannya kepada orang yang percaya kepadanya. Amin. Berapa banyak dari orang yang percaya kepada Tuhan? Angkatlah tanganmu. Haleluya. Itu artinya saudara dianggap orang yang setia. Itu artinya saudara dianggap orang yang layak oleh Allah untuk menerima pemeliharaannya. Amin. Saudara adalah orang-orang yang pantas untuk menerima apa yang Tuhan rancangkan. Kebaikan demi kebaikan bagi kita. Saudara, memang cara Tuhan bekerja itu di luar ya, luar daripada orang-orang dunia pada umumnya. Saya punya kesaksian seperti ini. Di sebuah kampung itu ada seorang biasa menjual kue, ya. Nah, bapak ini menjual kue, pergi ke pasar. Nah, untuk bisa mencapai ke pasar, Bapak Ibu Saudara, maka dia harus berjalan menyeberangi pematang, yaitu sawah-sawah, yang jalanannya itu hanya setapak saja. Dan hari itu, hari hujan seperti ini, sehingga jalanan itu becek sekali. Saudara ya, tahu sendiri habis hujan, namanya di pedesaan, untuk menuju ke pasar, pasti becek. Dan begitu beceknya, dan saat itu memang dia bangun agak siang, sehingga dia merasa terlambat untuk pergi ke pasar.
Saudara, dia berjalan, dia tidak sadari, ya, jalan yang begitu becek itu menyebabkan dia cepat jatuh. Si bapak yang lagi mikul kue-kuenya ini. Saudara tahu bisa tebak apa yang sedang terjadi dengan dagangannya? Maka dagangannya, saudaraku, berhamburan, jatuh di sawah-sawah itu yang berlumpur, yang baru saja hujan reda, tentunya semuanya rusak. Semuanya, saudara-saudaraku, akhirnya makanannya itu nggak bisa dijual, nggak layak dijual. Saudaraku, dia duduk di situ, menangis sejadi-jadinya beberapa saat. Karena jualannya tidak lagi bisa dijual. Mau nggak mau dengan berat hati, dengan perjujuran air mata, pulang baik, dan anak-anaknya yang setiap hari menunggu rezeki dari, dan dia pulang di sana, dia melakukan aktivitas atau kegiatan seperti biasa, ya. Kemudian besok hari dia melanjutkan kegiatannya. Saudara tahu, ketika dia tiba di pasar telah beredar berita yang heboh, sangat heboh sekali, sangat ribut sekali. Berita duka secara massal. Apa yang terjadi, yang sebenarnya terjadi? Mengapa si A itu kok tidak jualan lagi? Kenapa si B itu tidak ada lagi? Kenapa kalian pada diam aja? Tahukah saudara apa yang terjadi? Kendaraan yang setiap hari dia tumpangi dari kampung itu, di mana orang teman-teman sekampungnya juga jualan ke sana, terjadi kecelakaan. Mobilnya, saudara, kepleset karena hujan lebat, kepleset masuk jurang. Sebagian dari, ya, teman-temannya yang ada di dalam bis kemarin itu, yang dia jatuh, mati, tertolong. Saudara, di tempat itu juga bapak itu begitu mendengar, dia langsung, terima kasih. Ternyata engkau menyelamatkan aku dari kepleset itu. Ternyata engkau menyelamatkan aku dari maut yang ada di mobil itu. Ragu, Tuhan sedang bekerja di dalam kesakitan. Tuhan bekerja begitu misteriusnya dalam kehidupan kita. Betul. Kita sulit mengerti, kita sulit memahami. Tetapi Allah membuktikan, menunjukkan pemeliharaan dan penyediaannya yang luar biasa dalam hidup kita. Hari ini, saudaraku, sampai detik ini mungkin kita tidak mengerti, bahkan kita berteriak protes kepada Tuhan. Mengapa engkau berlaku tidak adil kepada aku? Mengapa engkau berlaku seperti ini? Bahkan sampai hari ini kita belum tahu jawabannya. Mengapa saya harus menikah dengan orang ini seperti ini? Mengapa saya harus ditinggalkan oleh istri suamiku, istriku yang seperti ini? Saudaraku, Tuhan bekerja sangat misterius sekali. Sulit kita mengerti. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan ada bersamamu, Tuhan bekerja setia menyertaimu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya tunjukkan di ayat ini bagaimana Tuhan misteriusnya, ya, yang dialami oleh Ruth. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi. Saudara, Naomi adalah mertuanya. Ketika dia menikah dengan anaknya, ya, si Naomi ini belum dikaruniai keturunan sama sekali. Dan bayangkan, Naomi di kampung perantauannya, saudara, jauh dari Israel, sangat miskin sekali. Dalam kemiskinannya itu tidak berakhir, tidak berhenti. Bahkan parahnya lagi, anaknya Naomi, yaitu suami Ruth, itu meninggal. Kenapa yang terjadi di dalam cerita ini? Ya, dia tidak peduli seperti itu. Dia begitu setia kepada suaminya dan mertuanya. Ketika dia pulang kampung ke Israel, dia katakan, aku tetap ikut engkau mertuaku. Bayangin kesetiaannya luar biasa.
ketika sampai di kampungnya, dia bukan bekerja di kantor, bukan bekerja di sebuah perusahaan. Apa yang dia lakukan pekerjaannya? Yang begitu remeh, yang begitu sepele, yang begitu tidak berarti sama sekali. Dia mencari sisa-sisa daripada punyaannya Boas. Hasil panen yang tersisa itu, saudara, yang di ladang itu, ya, itulah yang diambil oleh si Rut ini. Diambil. Bayangkan loh, saudara, pekerjaan yang sangat tidak berarti sama sekali. Tapi tahukah saudara siapa selanjutnya Rut ini? Rut itulah yang akhirnya menikah dengan Boas. Akhirnya generasi kerajaan Yehuda itu lahir dari seorang yang sama sekali tidak berarti. Amin. Oh, hari ini Bapak Ibu Saudara, kau sepertinya tidak melihat masa depanmu. Tapi percayalah, kedekatanmu, kebersamaanmu dengan Tuhan Yesus bisa merubah sejarah baru dalam keturunanmu. Amin. Seperti yang dialami oleh Rut. Akhirnya melahirkan yang bernama Daud, Raja Israel yang terkenal sampai sekarang. Saudaraku, cara kerja, proses pekerjaan Tuhan untuk mengangkat kita memang sulit dipahami, sulit kita mengerti. Tetapi percayalah, Tuhan merancangkan masa depan yang indah buat kita semua. Amin. Betapapun sulitnya hari ini dalam kehidupan kita. Kadang kekurangan, kadang cukup untuk makan saja, kadang lebihnya bisa untuk nabung. Saudaraku, lebih daripada semua itu, Tuhan ada bersamamu. Amin. Kita tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Proses sedang terjadi. Cara Tuhan memang misterius, Bapak Ibu Saudara. Orang dunia berkata mungkin. Lihat ini. Si Mordekai bilang, mungkin justru keajaiban Tuhan sedang bekerja melalui peristiwa yang sekarang ini seolah-olah membuat kita terkapar. Mungkin. Paulus sendiri juga bilang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bayangin, Paulus yang banyak menulis Alkitab, banyak memberitakan, mengalami banyak mujizat, dia katakan seperti itu. Ya, 2-3. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk lama-lamanya. Proses Tuhan yang begitu dasar, yang begitu misteriusnya, ya, dan banyak dialami Paulus. Sebuah harapan bagi anak Tuhan adalah imannya Tuhan yang ada di dalam. Amin. Dalam anak Tuhan masih ada jalan keluar, masih ada harapan. Saya suka Pak Selby sering bersaksi dengan orang-orang kantornya. Kalau ketemu anak Tuhan, apa katanya Pak Selby? Oh, bisa terjadi. Itulah faktanya Bapak Ibu Saudara. Dalam Tuhan itu sebuah kepastian, bukan hanya harapan kosong. Kita sulit mengerti cara Tuhan bekerja. Amin. Ini yang perlu kita pahami, bukan caranya Tuhan. Kita tidak perlu pusing dengan cara Tuhan. Yang perlu kita miliki adalah tetaplah percaya. Saudara, siapa tahu dari Yusuf yang dimasukin sumur, yang dibeli orang dan lain sebagainya, ternyata dia bisa menjadi wakilnya, saudaraku, negara yang superpower saat itu. Gak bisa, gak memenuhi level. Standarnya itu tidak ada. Tapi itulah yang terjadi, bagaimana Tuhan memilih memberkati yang bernama Rut. Tuhan memilih memberkati bernama Esther. Tuhan memilih memberkati bernama Andi Nur, memberkati bernama Ibu Sterli, dan juga memberkati, memelihara yang bernama Yosef dan seluruh jemaat JKP. Amin.
Itu yang bisa kita pegang. Kristus sendiri yang memegang diri, bukan diri kita. Itulah iman yang benar, yang bukan pepesan kosong dalam hidup kita. Jangan biarkan, jangan pusing, jangan stres bagaimana cara Tuhan merubahnya. Itu urusannya Dia. Untuk sampai dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan anak-anaknya. Yang kita tahu, roti 3 bisa menjadi lebih, ikan buntung dan menjadi banyak memelihara umatnya. Amin. Kita nggak tahu. Jangan pusing bagaimana itu sulap, nggak tahu. Tapi ketahuilah, bakulmu tetap terisi setiap bulan. Amin. Anak-anakmu tetap pergi ke sekolah setiap hari. Dan di sana Tuhan menyediakan bagaimana untuk membayar SPP dan rumah kontrakmu. Amin. Haleluya. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Ini kesaksian menurut saya ajaib sekali. Tapi sebuah tantangan yang memang membutuhkan kepercayaan. Sejak dulu di Israel itu, saudara, yang namanya kelaparan itu bukan 1-2 kali. 1 kali terjadi juga kelaparan pada zaman Nabi Elia, ya, yang suatu kali disuruh oleh Tuhan. Elia, dunia ini akan mengalami masa kelaparan. Saudara bayangkan loh, enaknya kalau ikut Tuhan. Seandainya saya sepeka itu dulu, kayak Elia. Dikasih tahu sama Tuhan, akan terjadi kelaparan. Karena itu pergilah engkau ke Sidon, di sana dekat ada namanya Sungai Kerit. Akan terjadi kelaparan. Bayangin enaknya, saudara ya. Kalau punya hikmat seperti itu. Nah, saudara, itulah yang terjadi dengan Elia ini. Maka dia pergilah dengan taat dan setianya. Si Eli pergi ke sana. Apa selanjutnya? Dia katakan, Elia, tinggallah di Sungai Kerit ini. Kamu minum dari air Sungai Kerit ini. Dan kalau siang, aku akan mengirimkan roti dan daging melalui burung gagak. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah ini. Pemeliharaan Tuhan itu bisa dengan cara ajaib, ya, dengan cara supranatural, juga bisa secara apa? Secara alami. Ya. Dalam masa kekeringan itu, Elia bisa minum dari air sungai itu. Dia bisa mancing kalau ingin makan ikan lele, gabus, ikan mujair melalui sungai itu. Tetapi di sisi lain, perhatikan baik-baik. Tuhan menyediakan secara ajaib, secara misterius, menggerakkan burung gagak itu untuk membawa roti dan daging. Nggak tahu burung gagak itu beli roti di mana. Mungkin di rumahnya Pak Nikolas kali. Saudara bayangkan. Di situ mana ada restoran, ya. Tetapi itulah menunjukkan, membuktikan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang misterius dan ajaib. Tetapi Tuhan tetap setia memelihara anak-anaknya. Saya mau beritahu ini. Tapi satu kali tidak enaknya adalah ini. Hari itu si Elia nggak boleh lagi. Elia, pergilah kamu ke rumahnya janda Sarfat. Betapa manusia itu egois. Ya, mau diberkati Tuhan, tapi dia lupa kerjasama. Saudara jangan lupa ya, semua urusan Tuhan dengan kita di dalam setelah salib Kristus itu sudah clear, sudah selesai. Sudah selesai. Jaminannya adalah Kristus. Semua sudah beres. Ya. Kita tidak mempersoalkan lagi bagaimana caranya. Tapi jangan lupa bahwa di dunia ini ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Bukan karena kita melakukan ini baru Tuhan memberkati. Bukan. Itu hukum. Ya, kita mengasihi Tuhan supaya dapat kasihnya, bukan. Semua Tuhan sudah lakukan untuk kita. Amin. Tuhan sudah melakukannya. Seperti yang dialami Yusuf, seperti yang dialami Ruth, seperti yang dialaminya
Semua itu Tuhan lebih dulu melakukannya untuk memelihara, untuk menyediakan pemeliharaan bagi umatnya yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi hari ini, katakan demikian. Hoi, janda, saya datang ke sini minta makan kepadamu. Waduh, tolonglah. Ini masa kelaparan yang belum berakhir, kata janda itu. Aku tinggal punya segenggam sedikit ini, ya, dan juga sedikit minyak. Hari ini aku masak ini, dan dengan minyak ini, besok aku sudah mati. Siapa yang punya berpikiran seperti ini? Anak-anak Tuhan yang masih ya, tidak ada lagi, sudah harapannya bapakku, suamiku sudah seperti itu, bagaimana sudah habis ini. Itu yang dialami oleh janda Sarfat ini. Kalau saudara baca. Lalu si nabi yang kurang ajar ini, kalau zaman sekarang nabi yang minta-minta ini kan, oi, ya betul, itu sisa sedikit. Tapi buat dulu untuk aku. Ayo, siapa yang berani begini? Enak aja pendeta ini, sembarangan aja. Aku aja sehari ini habis sudah. Mau ngambil di mana lagi? Mati sudah hidupku. Enak aja. Ya, kan firman kurang ajar ini. Ayo, bayangkan tiba-tiba besok Pak Pendeta Selby datang ke rumah. Oh, ini hambanya datang. Buat dulu untuk aku. Aja, datang-datang minta makan. Mana pernah kau memberi aku? Pak bayangin. Ya, enak aja. Bayangin. Saudara, ternyata apa yang dilakukannya? Betul, Tuhan berbicara, buat dulu untuk aku. Dan kalau engkau buat itu, maka rotimu tidak akan pernah habis, minyakmu tidak akan pernah kering. Dan tahu apa yang terjadi dalam penyediaan Tuhan? Benar apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan memelihara janda Sarfat itu tidak jadi kelaparan. Roti tepung itu yang untuk makanannya tidak pernah kering di masa kelaparan, di masa paceklik itu. Minyak itu tidak pernah kering. Saudaraku, apa maksudnya? Situasi seperti ini yang Tuhan mau kita tetap berharap bersandar kepada Dia. Amin. Tuhan bilang, Tuhan Yesus pernah berkata, jangan kamu khawatir. Ya jangan kamu khawatir. Lihatlah itu loh, burung yang tidak menabur, tidak mencangkul, tidak menanam. Lihatlah itu rumput yang di padang sana. Tidak pergi ke mall, tidak berdandan. Tapi Bapamu di surga memelihara hidupnya. Hidupmu lebih berharga. Hidupmu lebih berharga daripada rumput yang besok sudah kering, besok mati. Hidupmu lebih berharga daripada burung pipit. Saudaraku, hidupmu lebih penting. Di mata Tuhan, saudaraku, lebih berharga daripada semua ciptaannya. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Amin. Hidup sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan tahukah saudara, kita tidak mencari ke sana kemari lagi. Kenapa? Karena Tuhan datang kepadamu. Kau dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Dan kita sudah hidup di dalam sistemnya, di dalam kerajaannya. Amin. Itu artinya engkau dibawa kewenangan Tuhan. Engkau artinya hidupmu sudah dibawa pemeliharaan Tuhan. Tapi yang perlu kita pahami, perlu kita sadari, perlu kita sabari adalah cara Tuhan memang misterius bekerja dalam menyediakan memelihara hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau, tetaplah percaya. Amin. Meskipun hari ini saudara sulit mengerti, menerima kenyataan yang terjadi. Tapi Dia ada di sana bersamamu di dalam rumah tanggamu, bersama anakmu. Lakukan kebaikan
demi kebaikan bagi hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari.